Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga yang menjawab salam dengan ikhlas dan ridho, mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun suci yang menjawab salam bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan cepat naik haji. Dan bagi santriwan dan santriwati, mudah-mudahan cepat bisa ngaji. Makin kencang aja. Daun salam, daun genjer yang tidak menjawab salam, bibirnya doer. Mau doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doer kalau menjawabnya. Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahu 'abdan birrahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kirami ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra, syafa'ati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Wa qala al-alim al-alamah an-Nawawi al-Jawi al-Bantani, wahdub nabiyyaka thumma atim qadrahu wa khol bidinika ma yura ma yuksamu. Wa qala dirtur fiatesi muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah tolak ilmu agar selamat dunia akhirat. Amin. Rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi warda 'anil sulama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Hadratus Syekh Abuya, Hadratus Syekh Abuya, Hadratus Syekh Abuya, Hadratus Syekh, Hadratus Syekh Raden Al-Kahar. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi warda 'walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para kiai, para asatidil kiram, wabil khusus para pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Landak, yang tidak saya sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mulia saya. Dan yang saya hormati yaitu Ketua Masjid Jami Keraton Ismahayana, atau yang mewakili juga yang saya muliakan keluarga besar Keraton Ismahayana Landak, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Raja beserta jajarannya, para RT, para RW, Ketua BPD dan sejajarannya, juga yang saya hormati para pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan di tiap-tiap tempat yang sudah hadir di tempat ini yang saya hormati. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan para santriwan dan santriwati, santriwati dari pondok pesantren Al-Muslimun, juga dari pondok pesantren Nurul Islam ada ya. Kita doakan Bu, ini adalah para santri calon-calon pemimpin umat, yang mudah-mudahan santri ini cepat diberikan paham dalam urusan ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi santri yang solih dan solihah, dan bisa berbakti kelak kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama khususnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati yaitu Ketua PMB Paguyuban Masyarakat Banten. Ini Bu, Paguyuban Masyarakat Banten beserta rombongan ini ngawal mendampingi saya selama saya safari dakwah. Kebetulan saya sudah 10 hari kalau tidak salah sampai hari ini. Ini adalah merupakan yang kelima tempat saya berkeliling
mulai dari Pontianak, kemudian ke Mempawah, sewaktu malam Kamis di Seribu, dan sekarang di sini di Masjid Jami ini. Dan insya Allah nanti tetap akan berkeliling ke daerah Ketapang. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur dan disehatkan badannya, sehingga saya bisa menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah ke tiap-tiap daerah insya Allah. Dan yang saya paling hormati yaitu Master of Ceremony, disebut dengan MC atau protokol, garis miring pembawa acara, garis miring Murabibul Awqaf. Nah, tanpa beliau acara ini tidak akan bisa berjalan, Bu. Betul? Tanpa pembimbing atau tanpa pembawa acara, acara tidak akan mulai. Oleh karenanya perlu dihormati MC ini. Nah, mudah-mudahan MC berikut yang tadi saya sebutkan semuanya, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarramin, wabil khusus pimpinan-pimpinan pondok pesantren Nurul Islam atau yang mewakili dalam hal ini tidak saya sebutkan, yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita senantiasa dipanjangkan umurnya, amin, dan diberkahkan rezekinya dan diistiqomahkan di jalan agama, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan semuanya, kita semua yang hadir di masjid ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan malam ini kita senantiasa berkumpul, bisa bermuajah, bertatap muka dalam rangka memperingati kelahiran baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan malam ini tanpa kudrat dan iradatnya lah kita tidak akan bisa berkumpul dan tidak akan bisa bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafzul alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kecap lafaz alhamdulillah, kalau santri menyebutnya bahwa dalam kalimat tersebut ada 4 puji yang perlu disampaikan. Yang pertama ada puji qadim ala qadim, yang kedua puji qadim ala hadis, yang ketiga puji hadis ala qadim, yang keempat adalah puji hadis ala hadis. Nah, keempat puji tersebut adalah lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Santri bisa membaginya, Pak. Puji qadim ala qadim adalah Allah memuji pada Allah, seperti Allah mengucapkan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Itu disebut dengan puji qadim ala qadim. Yang kedua puji qadim ala hadis, Allah memuji kepada makhluknya sebagaimana Allah memuji kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Nabi Isa, termasuk kepada Nabi Musa, termasuk kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebaik-baik hamba adalah yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Allah memuji kepada makhluknya. Yang ketiga yaitu puji hadis ala qadim, makhluk memuji kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu puji hadis ala hadis, makhluk memuji kepada makhluknya, manusia memuji kepada manusia, sebagaimana layaknya kita bertemu dengan seseorang, laki-laki bertemu dengan perempuan dengan kalimat begitu cantiknya. Ketika perempuan bertemu dengan laki-laki yang ganteng, dia memuji begitu gantengnya pacarku, gantengnya kekasihku, cantik pula kekasihku. Nah, itu adalah puji hadis ala hadis. Keempat puji tersebut semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Dalam perayaan ini kita tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran baginda kita. Siapa dia? Yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bernama Muhammad. Pak, Bu, Nabi kita namanya Muhammad. Yang mana nama ini penuh dengan keistimewaan. Tanpa nama ini ada beberapa ibadah yang tidak bisa diterima dan tidak sah dalam urusan ibadah tersebut. Mana seperti orang ketika mau masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mana pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dikatakan sah jika dia masuk Islam. Tapi ketika syahadat tersebut dirubah namanya menjadi wa asyhadu anna Juhaidi, nah itu tidak sah masuk Islamnya. Itu ketika orang mau masuk Islam. Begitu juga dalam ibadah, Pak. Dalam ibadah kita sering mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu di dalam tahiyat awal maupun di dalam tahiyat akhir. Bagaimana bunyi tahiyatnya? Bisa? Coba santri. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Tuh, ada lagi nama Nabi kita, yaitu nama Muhammad. Tanpa menyebut nama Muhammad, ibadah kita, tahiyat kita tidak akan benar, termasuk ibadah sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil. Yuk semuanya. Dibarengi dengan malam musik makan lumayan. Saya nggak terlalu capek. Biasanya saya main musik sendiri, Pak. Biasanya saya main musik sendiri. Gimana main musik sendiri? Ini dipakai sama saya. Itu. Jadi mainin musiknya di mic saya. Biasanya begitu. Cuma tangannya lagi ini nih. Gitu. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita, Nabi kita bahkan namanya sudah disebut oleh Nabi yang pertama. Ketika Nabi kita, Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihis. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana sudah dititipkan nurnya Nabi kita, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menitipkan nur tersebut yaitu pada jarinya Nabi Adam alaihi salam. Makanya ketika tahiyat kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah jari nunjuk begini.
Kenapa kita nunjuk? Karena di sini ada bahan-bahan calon di mana seorang nabi akan dibentuk oleh Allah, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat kita isyarat, yang pertama isyarat bahwa Allah itu tunggal, yang kedua menunjukkan bahwa nabi kita sudah diletakkan pada jarinya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga awalnya sendirian, Pak. Bu, awalnya sendirian. Di tempat yang begitu enak, tempatnya adem, tempatnya sejuk, itulah di surga namanya. Kalau sesejuk di alam dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sejuknya di surga. Karena Nabi Adam diciptakan sendiri, siapa yang enak? Hidup yang begitu megah, di rumah nyaman, di rumah enak, segala ada, makanan cukup, mobil ada, kekayaan berlimpah. Tapi kalau hidup sendiri itu tidak Jadi Nabi Adam ketika merenung melihat ada dua burung yang sedang berpacaran, ya, ada burung sedang berpacaran. Ketika sedang berpacaran tuh burung adu mulut. Nah ini, nah itu Nabi Adam terbelit di pikirannya sehingga membutuhkan teman. Oh, burung aja ada temannya, kemudian burung juga bisa berpacaran, bisa bermesraan. Masa saya manusia hidup sendiri? Makanya memohon kepada Allah, Nabi Adam dibentuklah dari rusuknya Nabi Adam paling kiri, yaitu Sayyidatuna Hawa. Siapa? Sayyidatuna Hawa. Siti Hawa dibentuk dari tulang rusuknya laki-laki. Yang sebelah kiri, yang mana tulang rusuk ini bentuknya bengkok. Oh, bengkok. Ini bengkok kayak gini. Ya. Tulang rusuk itu bengkok. Jika diluruskan sekaligus tulang rusuk akan patah. Makanya tidak bisa diluruskan sekaligus. Ini harus secara pelan-pelan. Makanya perempuan nih hatinya itu lembut, lunak. Perempuan gampang nangis, dibentak nangis, karena kulitnya tipis bagaikan setipis kulit bawang. Tapi ketika ngambek, ketika marah, maka perempuan melebihi dari bawang. Kalau udah marah tahu sendiri kan ibu-ibu. Ketika suami nanyanya, "Mah, malam ini kita makan pakai apa?" Jangan banyak tanya, "Pak, mau makan-makan." Jangan banyak tanya. Emang bapak ngerasa tadi ngasih uang ke mama? Perasaan bapak udah ngasih uang ke mama, tapi kenapa bapak banyak tanya? Mau makan, mau makan-makan. Jangan tanya-tanya lah. Nanya cuma berapa kata, jawabnya melebihi daripada itu. Itulah ibu-ibu. Itulah pertama. Ya, ya Nabi salam alaika, salam ya Habib salam alaika, salawat dan memberikan cinta kita kepada Nabi kita
Adam ketika sudah dibentuklah Siti Hawa tidak langsung main seruduk, tidak langsung main dikejar kayak seperti burung, enggak. Ketika melihat bahwa Siti Hawa sudah dibentuk, maka Nabi Adam memanggil, "Hei Hawa, come here." Apa come here? Come here. Belum ada bahasa Inggris, belum ada. Hei Hawa, ta'ali, ta'al, kemari. Apa kata Siti Hawa? Siti Hawa enggak langsung nyamperin. Makanya awas nih cewek nih, ketika ada yang memanggil cowok jangan sembarangan main samperin aja. Harus mahal, jangan dimurah-murah. Siti Hawa pun demikian. Hei laki-laki yang gagah dan tampan, saya ini adalah perempuan yang terhormat. Jika memang kamu suka, kamu cinta, maka datanglah kemari dan pinanglah saya di atas sajadah. Itu kata Siti. Akhirnya disamperin sama Adam, disamperinlah, tapi nggak langsung main peluk aja tuh. Perempuan zaman sekarang kan dimana baru kenal dengan cowok langsung main peluk aja, betul? Oh, apalagi kalau cowoknya itu bawa Honda Jazz, bawa mobil Alfa, bawa mobil Innova, bawa mobil Avanza, bawa mobil Toyota, bawa mobil Ariya, bawa mobil Kaila. Nama orang semua ada di mobil. Gampang sekali sekarang perempuan, Pak. Bagaimana kita lihat di luar sana tuh. Makanya beruntung santriwan santriwati diam di pondok pesantren, jauh dari yang namanya maksiat seperti itu, Pak. Sekarang kan ada motor yang namanya Sunyoto motornya. Apa motor Sunyoto itu? Dimana dinaikin di belakang susu nyotok tonggo, Sunyoto namanya. Susu nonjok tonggo. Depannya pendek, atasnya tinggi, kan begitu. Di bawah semua. Belakang udah nangkep aja gini. Tuh. Bagaimana perempuan sekarang belum dipinang, belum belum dilamar, sudah berani peluk-pelukan, sudah berani cium-ciuman, sudah berani kumpul kebo. Itulah manusia sekarang, perempuan dan laki-laki sekarang yang jauh dari rel agama. Na'udzubillah min. Nabi Adam nggak langsung meluk Siti Hawa. Apa dulu? Nah, di sana kata Allah, hei Jibril, hei Israfil, sekarang kamu ayo kawinkan tuh Adam dengan Siti Hawa. Kawinkan. Nah, saksinya Jibril, saksinya Israfil. Ayo kawin Adam dengan Siti Hawa. Kawin, mas kawinnya apa? Apakah emas 24 karat? Apakah intan berlian? Apakah intan yakut? Ataupun apa itu namanya? Bukan emas, bukan permata, bukan besi, bukan kaleng, bukan apa yang ada sering kita lakukan, tapi mas kawinnya adalah sholawat Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas kawinnya itu deh sholawat kepada Nabi. Ada mau nggak mas kawinnya itu? Aduh, zaman sekarang nggak ada yang mau mas kawin baca sholawat, Pak. Sekarang tuh mas kawinnya pengennya emas 24 karat, jumlahnya sekian gram, uangnya sekian puluh juta, disertai dengan Al-Quran, disertai dengan alat sholat. Salah sebenarnya ketika dengan alat-alat sholat, kalau alat sholat banyak. Nah, makanya malaikat bertanya kepada Adam, hei Adam, kok bisa ya kamu mas kawinnya sholawat? Siapa itu? Sholawat Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril pergi ke sana ke Arsy, ternyata nama Nabi kita sudah ada di tiangnya Arsy. Muhammad sudah ada namanya di tiang Arsy. Nama Nabi kita itu hebat, Pak.
Di kitab Injil tersebut namanya Ahmad, di kitab Taurat tersebut namanya Mahmud, di kitab Taurat Zabur sudah tertara namanya ada, di Al-Quran nama Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saduka fi dunya, saduka fil kalau nggak ambekan berarti nggak bernapas. Kalau nggak bernapas namanya mati. Nah, gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah Nabi Adam alaihi salam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya berupa sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga, ketika sedang asik-asiknya Nabi Adam dengan Siti Hawa, ada satu perintah, ada satu larangan oleh Allah. Apa kata Allah? Hei Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Hei kamu Adam, Hawa, kamu jangan mendekati ini pohon. Kalau kamu mendekati pohon, fatakuna minal zalimin, maka kamu akan tergolong kepada orang yang zalim. Memang Allah melarang bahasa taqraba, bahasa mendekat. Nah, ini ada istilah majaz. Jadi yang namanya mendekat orang sudah pasti larangan tersebut tertuju makan. Jadi kamu jangan mendekati pohon ini Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi? Di surga itu ada yang namanya iblis laknatullah yang mengganggu Adam dan Siti Hawa. Iblis pinter. Bagaimana itu iblis naik ke pohon khuldi? Ada buah pohon khuldi, ada pohon khuldi yang dilarang oleh Allah. Iblis menyerupai malaikat. Menyerupai malaikat membisikkan kepada Adam, "Hei Adam, kamu kan dilarang mendekati pohon ini. Itu kan dilarang mendekati pohon. Jadi kalau makan mah nggak apa-apa." Kata Adam, "Ya juga nih. Saya dilarang mendekati pohon, makan yang nggak dilarang." Nah, karena iblis nggak ngaji, iblis nggak ngaji nahwu, iblis nggak ngaji sorof, iblis nggak ngaji mantik, iblis nggak ngaji johar maknun, iblis nggak ngaji alfiyah, makanya iblis nggak tahu peribahasa Al-Quran la taqraba hadhihi syajarah. Anak-anak santri kan ngaji nih, ngaji nahwu, ngaji sorof, betul? Ya, paling kecil kan nahwu jurumiyah, paling kecil matan bina, paling kecil apa? Kalau fikihnya yaitu Safinatun Najah paling kecil. Injak ke sana, naik ke atau maksud, naik ke Imriti, ke sananya Alfiyah, udah bisa Alfiyah ke Johar Maknun, ya, kemudian ke Warokot atau Mantik. Waduh, susah deh, pengen bisa ngaji itu susah. Ya satria, yang benar ngaji yang benar, jangan pacaran waktu ngaji, jangan pacaran. Nanti pacaran mah kalau sudah beres ngaji tuh baru al ilmu itu nurun, ilmu itu bercahaya, nanti akan mendatangkan sendiri. Kalau kita sudah punya ilmu akan datang tuh. Siapa? Oh, zaman sekarang kan memang Pak, kalau di Jawa, di Banten, dulu memang santri dihinakan dulu. Ketika ada santri mau melamar datang, ada orang tua ditanya, "Kamu apa? Kamu pekerjaannya apa?" "Oh, saya santri." Santri bisa apa?
Madesu nanti mas santri. Apa madesu itu? Masa depannya suram. Wah, kan santri yang tidak sekolah memang dulu itu begitu Pak. Modalnya hanya sarungan, modalnya hanya sarung, kolor doang, bahkan sempaknya nggak pakai. Santri dulu, ya. Makanya kemana-mana santri mah, ayo pakai sarung, pakai sarung. Nih saya nih kemana-mana pakai sarung. Terkadang waktu di bandara aja, mulai dari Bandara Soekarno sampai ke sini di kapal, saya perhatiin yang pakai sarung cuma saya doang. Yang lain pakai celana panjang, pakai celana pendek. Wajar karena mereka bukan santri, tapi saya adalah seorang santri yang memang harus memegang bagaimana santri harusnya. Tapi santri sekarang kan banyak yang itu. Kalau ciri khas Banten begitu Pak, santri itu selalu pakai sarung. Jadi kalau mau pakai celana panjang tadi ledekan Pak. Bukan santri itu Pak kalau pakai celana panjang. Gitu Pak kalau di Banten. Ciri khas. Makanya kalau ke mall tuh ke mall, pakai sarung dilihatin sama orang-orang. Gini aja. Ini mau kemana nih? Mau ngaji apa mau ke mall katanya nih. Jadi karena memang sudah ditanam sebagai santri itu tidak pantang menyerah, tidak mundur, maka terus biarkan saja orang berbicara apa, santri harus tetap maju paling depan. Hidup santri. Sebentar lagi tanggal 22 Oktober yaitu Hari Santri Nasional. Santri selalu diperingati itu, ya, Hari Santri Nasional. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, pinter iblis menggoda Adam alaihissalam. Kemudian makanlah itu Nabi Adam, buah khuldi diambilnya. Karena apa? Karena rayuan dari sang istri, yaitu Siti Hawa. Makanya Hawa itu Hawa, bahasa Arab pun Hawa itu keinginan. Hawa itu cenderung menginginkan sesuatu, itu namanya Hawa. Makanya wajar jika perempuan disebut kaum Hawa, karena memang perempuan banyak maunya. Betul? Banyak maunya. Udah beli ini, pengen ini, udah beli ini, pengen ini. Baru kemarin ganti HP, sekarang pengen ganti lagi HP. Kemarin pakai bedaknya merek Wardah, sekarang pengen ganti Wardahnya bukan nomor 3 lagi, pengen Wardah nomor 1. Sudah Wardah, oh kayaknya nggak cocok dengan bedak Wardah, ganti bedaknya dengan Livoli. Udah beres Livoli, oh kayaknya nggak cocok nih merek Livoli, oh ganti lagi dengan bedak yang lain. Nah gitu ibu pegawainya begitu kerjaannya. Ngaji juga yang dibawa bedak. Ngaji yang dibawa bedak dan ada kacanya. Ustadz sedang ngejelasin Bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi kikum fasol sawiki. Kitab sholat utawi kitab ing dalam mertelakan sholat. Suka di situ enggak di sini? Dan makan Jawa enggak? Enggak ya? Ngajinya. Kalau di sana kan karena tahadusan binikmah, tabarrukan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanahara. Beliau adalah yang di Banten terkenal itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya kitab Awamil Al-Mandaya Tanahara itu dari beliau. Ya, makanya sering menggunakan bahasa Jawa. Ustadznya sedang menjelaskan bab sholat, ibu-ibu mah bukannya ngedengerin tapi ngebuka tas. Di tas itu ada kaca, ada bedak, dibuka. Langsung kalau modern kerudukan gitu ya. Ya, itu benar nggak? Kenapa kok tahu tuh Pak Ustad? Saya sering merhatiin cewek kalau ngaca kayak begitu, kaca spion motor orang habis sampai bengkok. Sebab cewek memang nggak pernah melihat kaca. Kalau ada motor nganggur, deketin, bukan apa-apa, spionnya dibuka. Nah itu cewek pekerjaan. Kalau laki-laki cuek laki-laki mah nggak pernah rapi-rapi. Nah itulah. Jadi Siti Hawa nih yang banyak keinginan.
Akhirnya apa? Diambillah buah khuldi. Kemudian buah khuldi itu dimakan oleh Adam, dimakan oleh Siti Hawa. Yang terlebih dulu makan adalah Siti Hawa. Makanya Hawa mah lehernya nih licin. Pas nelen buah khuldi itu langsung masuk ke dada, langsung lewat tenggorokan. Kemudian yang terakhir Nabi Adam makan buah khuldi. Di situ Allah menegur langsung, hei Adam. Kaget Nabi Adam, langsung nyangkut di sini di leher buah khuldinya. Siti Hawa udah mana? Siti Hawa udah lewat. Makanya laki-laki itu ada ininya di sini nih. Ini buah khuldi. Makanya nanti ibu pulang tanya suaminya, mana Pak buah khuldi Bapak? Ada enggak? Dipegang-pegang, oh iya Pak ini buah khuldi. Nanti kata bapaknya juga begitu Pak nanti pulang. Ma, buah khuldi Mama di mana? Kenapa? Iya. Oh kata Pak Ustaz, Pak buah khuldi perempuan tuh di dada. Iya, itu buah khuldi. Inilah kekuasaan Allah Pak. Allah sudah membuat tempat makan dan minum buat manusia, yang mana manusia belum diciptakan, buat yang diminumnya, tapi sudah ada dari sejak kecil. Betul? Pada diri perempuan Pak, itu kan ada yang namanya buah khuldi. Itu yang kanan buat makanan, yang kiri buat minuman. Allah sudah maha adil, memberikan makanan sebelah kanan, memberi minuman sebelah kiri. Buat siapa? Buat anaknya yang kecil, bukan buat bapaknya. Kan bapak anak-anak kita kan nangis tuh ya, nangis, ayo cep. Ibu-ibu kan gak peduli mau di mana. Kalau anak udah nangis, nah disitulah dibuka kancingnya. Langsung lagi diangkut juga di tempat umum dibuka, usibah, keluarin. Gak peduli. Kenapa? Demi anak tercinta, demi anak tersayang. Karena kalau tidak disusuin, anak akan nangis. Nah itu pinter ibu-ibu Pak. Bapak-bapaknya malam-malam pengen ikutan lagi, ya. Ayo gantian sama anaknya. Udah kamu yang kanan, bapak yang kiri. Wah, masya Allah. Ya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabul duri anta Terus sampai mana tadi? Sampai mau nyebut susu kan? Bapak ingat nih susu Pak, ingat Pak, nggak terlewatkan memang susu itu. Ya, makanya saya mah sukanya nyusu Pak, nggak pernah ngopi Pak. Nggak pernah saya suka kopi hitam itu, nggak pernah. Sukanya susu, tapi ada kopinya di atas sedikit aja. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam, Siti Hawa makan buah khuldi, maka disitulah merasa salah. Kesalahan yang gak seberapa, kesalahannya cuma satu, yaitu makan buah khuldi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Kesalahan satu Pak, satu doang diusir dari surga. Kita salahnya banyak, pengen masuk. Betul nggak? Oh kesalahan kita banyak Bu. Kesalahan sama suami, kesalahan sama tetangga, kesalahan sama orang lain, kesalahan sama ustadz, kesalahan sama kiai. Sebab bentar-bentar dikit-dikit kita mah kalau lagi ngumpul ngobrol ngomongin orang ngerumpi terus dan ngerumpi, ngomongin orang sama
sambil nyari kutu juga salah ngomongin orang, bahkan suami tersendiri juga diomongin. Betul Bu? Itu dosa. Ketika ditanya, Bu mau masuk surga enggak? Mau. Masih ngomongin orang? Masih. Bu masuk surga? Mau. Masih durhaka sama suami? Masih. Jauh. Bu, kalau ngomong-ngomong mau masuk surga, jauh. Oleh karenanya Pak, biarpun kita jauh dengan Nabi Adam alaihissalam, tapi kita karena memiliki seorang Nabi yang hebat, Nabi yang luar biasa, yang akan memberikan syafaatnya kepada siapa? Kepada umatnya. Jangankan yang umatnya punya dosa kecil, dosa yang terbesar pun akan diberi syafaat oleh baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya, kata Nabi, syafaati yaumal qiyamah, syafaatku nanti pada hari kiamat di ahlil kabair, bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dosanya besar, min ummati, yaitu dari umatku, yaitu umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita ini umatnya Pak, kita ini umat Nabi, kita cinta pada Nabi. Cinta nggak sama Nabi? Apa bentuk cintanya? Setiap kita cinta itu, kata ulama, kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita banyak menyebut namanya, betul? Seperti kita cinta kepada kekasih kita. Dimanapun kita berada, terkadang kita ingat kepada kekasih kita. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada senyumanmu, di setiap waktu teringat wajahmu, kekasihku. Kamakola Epi Tamala versi pengen. Jadi kalau kita ingat, kemanapun kita ingat Allah, kemanapun kita ingat Nabi kita, dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi. Nah, itulah kita namanya cinta kepada Nabi. Dengan apa? Buktikan cintamu. Kalau kita cinta kepada seseorang tentu membutuhkan bukti. Apa bentuk cintamu? Di sanalah ada bukti. Bukti kita apa? Sekarang kita memperingati kelahirannya, maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, maulid itu kalimah apa? Ayo deh santri, maulidun itu kalimah apa? Ayo, ya teteh santrinya, maulidun itu kalimah apa? Haji Sorok, Haji Basara, maulidun, ya, walid isim fa'il, maulud isim maf'ul, ya, maulidun isim zaman. Apa isim zaman? Isim yang menunjukkan waktu. Waktu apa? Waktu kelahiran Nabi. Kapan waktu kelahiran Nabi? Pada tanggal berapa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari Senin. Tahun Gajah. Kan di qasidah sering dinyanyikan ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Darilah itu la la la. Masih ingat lagu itu, Bu? Masih ingat, terbenak di pikiran kita bahwa Nabi kita dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul, jatuh pada hari Isnin.
Tahun 571 Masehi bertepatan tahun gajah. Kenapa bertepatan dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada segerombolan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang ingin memindahkan Ka'bah. Cuman karena dilahirkannya baginda kita, maka pasukan gajah tersebut hilang, pasukan gajah tersebut hancur. Kenapa? Karena ada Allah mengutus burung ababil dengan membawa batu-batu panas dari api neraka. Ingat suratnya apa? Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Alhamdulillah. Hafal surah hafal. Hafal Al-Insyirah, hafal Al-A'la, hafal An-Naba, hafal Al-Baqarah, hafal Al-Baqarah, hafal Yasin, hafal, hafal Al-Mulk, hafal Al-Waqi'ah, hafal Ar-Rahman. Itu surah-surah pilihan deh, harus hafal santri imam. Jangan sampai nggak hafal. Surah Al-Waqi'ah harus selalu dibaca, surah At-Tabarak, Al-Mulk harus dibaca, surah Ar-Rahman juga harus dihafal. Surah Yasin apalagi lecet surah Yasin mah. Kalau di saya tuh kalau ada orang meninggal itu setiap malam diaji Yasin. Sedangkan sekarang ini yang meninggal banyak dalam satu kampung itu. Makanya nggak berhenti, yang nggak hafal Yasin jadi hafal. Gara-gara ada yang meninggal. Ada baca Yasin, ada yang meninggal. Nggak ada yang meninggal, nggak baca Yasin. Nah itulah nih kita Pak di sana itu. Tradisi berbeda-beda. Ada yang menjalankan atakah, ada yang menjalankan dengan membaca surah Yasin. Kalau yang di sebagian daerah ada yang menjalankan Atakah Sugro. Atakah Sugro itu adalah dengan membaca La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ada yang membaca dengan Atakah Kubro dengan membaca suratul Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Kalau dikerjakan sendiri mampu? Nggak bakalan mampu. Sebab itu luar biasa waktunya. Makanya di sana sering dikerjakan sama para kiai berikut santrinya. Pak Kiai, saya ini pengen menjalani Atakah Kubro buat almarhum boleh adu harga di situ? Terserah. Sebab capek Pak. Bukan membayar lafaz surah Al-Ikhlasnya, tapi kita membayar pekerjaannya, uang lelahnya itu yang kita bayar. Seperti qori atau mubaligh, itu bukan menghargakan ayat-ayat Al-Quran, itu karena dihargakan karena lelahnya, transportasinya. Awas, tidak ada dan tidak boleh kalau kita tujuan menjual ayat-ayat Al-Quran. Haram menjual ayat Al-Quran. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna
kesempatan. Aduh, tidurnya keenakan Pak Ustaz. Ya itulah, kalau orang keenakan sering ketiduran. Orang yang menikmati itu selalu gampang tidur, betul? Saking nikmatnya sampai merem, nggak terasa bangun-bangun subuh aja. Saking nikmatnya, lupa turun ke bawah. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Tadi bahwa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasul perang Tabuk menang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah hijrah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan Rasul disambut oleh orang-orang kaum Muhajirin dengan kalimat Tala'al badru alaina min sa'ati ya disambut oleh kaum Muhajirin dengan lafaz tersebut. Sholawat Badar namanya. Kita sering baca sholawat itu. Marhaban, suka enggak? Suka marhaban? Kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suka marhaban, Pak. Betul? Marhaban, anak santri harus bisa marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi. Beda-beda lagunya Pak, bagaimana daerahnya, sebab tidak sama lagunya. Apalagi asyraqal itu sama ya, berbeda-beda. Nah, kemudian Rasulullah menjelang wafat, kemudian Rasul pernah berwasiat. Wafatnya Rasul sama pada tanggal 12 Rabiul. Lahir Rasul di Mekah, wafat Rasul di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, wafat. Cuman yang beda adalah tahunnya. Ingat, Rasul pernah wasiat ketika sebelum wafat. Apa wasiatnya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Yang ketiga, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ini wasiat Rasul Pak. Sebelum wafat, Roma Irama aja wasiat sebelum wafat. Haji Roma Irama tahu? Raja dangdut, dia sudah wasiat kepada anak-anaknya. Jika saya meninggal, saya berwasiat, saya ingin dikuburkan di wilayah Roma Rekor, Irama Rekor, tempat perekaman. Pengen dikubur di situ, Roma udah wasiat. Ya. Dan jika saya sudah meninggal, saya ingin diabadikan. Wah, udah wasiat. Kita juga Pak, kalau sebelum maut, sebelum meninggal harus wasiat. Panggil anak-anak kita. Anakku, Amin, Junaidi, Junaid, Abid, sini semua. Bapak ini udah nggak kuat nih. Bapak mau wasiat. Ya Pak, mau wasiat apa? Dengerin ya. Ini Bapak udah nggak kuat nih, udah napas, sudah bengek kayak gini. Kayaknya Bapak udah nggak lama lagi. Bapak nitip ya, kalian jangan bertengkar, kalian jangan berkelahi, harus aku saudara-saudara kalian ya. Terus itu sawah yang ada 1 kotak silahkan dibagi-bagi. Yang ruko yang di sana yang ada 3 kamar itu jangan dijual. Kenapa Pak? Itu punya orang. Ada punya orang disebut-sebut wasiatnya. Ya itu wasiat Pak.
Rasulullah wasiat demikian. Ummati, ummati, Rasul selalu mengingat akan umatnya. Makanya Rasul tidak mau masuk surga dulu sebelum umatnya masuk ke surga. Siapa pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya? Adakah pemimpin yang seperti Rasulullah? Jauh, tidak ada seperti Rasulullah. Kita alhamdulillah sebagai umatnya, insya Allah kita akan ditunggu oleh Rasul. Walaupun kita masuk neraka, Bu, walaupun masuk neraka tetap ditungguin oleh Rasul. Bahkan bukan Rasul saja, para aulia, para wali-waliullah yang dimana kita cinta kepadanya, cinta kepada beliau, dan kita sering tawasul kepadanya, insya Allah kita akan diaku oleh beliau-beliau itu, Pak. Termasuk kita sering silsilah misalkan kepada Raden Abdul Kahar. Beliau adalah raja yang pertama yang masuk Islam di wilayah Landak ini, Pak. Kenapa kita tidak pernah berkunjung ke sana? Kenapa kita tidak pernah berziarah ke sana mendoakan beliau supaya daerah Landak ini tetap dijaga keislamannya? Kita sebagai generasi-generasi yang ada di sini, Pak, harus dikuatkan. Dan perlu diketahui bahwa antara kerajaan Landak ini dengan kerajaan Banten itu masih ada kaitannya. Saya setelah mendengar cerita itu, Pak, merasa hati ini bangga, senang. Jadi tinggal ke sini, berkunjung ke sini tidak seperti ke daerah sendiri. Tidak seperti daerah orang lain maksudnya, tapi seperti ke daerah sendiri. Kenapa? Karena ada ikatan emosional dulunya, yaitu ada orang-orang Banten membantu kerajaan Landak ini, yaitu untuk mengalahkan kerajaan yang ada di daerah Ketapang sana. Ya, itu tadi sejarah. Makanya alhamdulillah, Pak, tadi saya sore setelah Jumatan ziarah dulu tadi ke sana. Ingin tahu gitu ya, yaitu ke kuburan yaitu Raden Abdul Kahar, raja yang pertama masuk agama Islam di Landak ini gitu. Makanya tetap bertahan sekarang Islamnya di Landak ini, walaupun tidak mayoritas di Kabupaten Landak ini semuanya Islam, betul. Makanya harus dipertahankan, Pak. Khusus orang-orang yang ada di sini sebenarnya. Yang kedua, Rasul pernah berwasiat as-sholat. As-sholat artinya sholat jangan ditinggalkan, Pak, Bu, Dek, santriwan, santriwati. Sholat itu perintah Allah, wajib sholat itu. Makanya di mana sudah terdengar kumandang adzan, terdengar beduk yang ada panggilan, misalkan di sini ada beduk nggak? Suka suarakan beduk nggak di sini? Kalau di Banten itu terkenal beduknya, Pak, sebelum sholat pukul 2 beduknya.